yang produksi benih ini lokasi lahannya di mana ya Pak? Hampir di seluruh Indonesia. Di Malang banyak. Kita kan titip ke petani kan sebetulnya. Oh. Kita kebetul kerjasamanya itu gini. Jadi petani itu kan kadang butuh umbinya. Kita siapkan benihnya. Jadi dia yang kita siapin benihnya untuk mereka. Mereka nanti produksi benihnya apa umbinya dijual ke pasar kemana nggak tahu ya kan. Benih ini tetap punya kita. Gitu. Berarti kalau lahannya ini bukan milik pribadi dari Bapak? Enggak. Jadi kalau kita pribadi ini mau berapa banyak, misalnya kayak 1 hektar itu 40.000 ton kan. 40.000 stek gitu. Ini butuh banyak sekali stek gitu kan. Nggak mungkin kita pakai lahan sendiri, sedangkan kalau kita belum ada permintaan benih, kita cuma menanam benih aja, mau dijual kemana? Gitu. Jadi ada siklus lah, benih ubi jalar ini istimewa. Jadi bukan kalau yang lain kan harus punya lahan sendiri, khusus perawatan sendiri, gitu kan? Ini enggak, ini bisa di masyarakat. Tapi kalau di lahannya itu terjamin semua komoditasnya ubi jalar atau ada komoditas yang lain Pak di lahan itu? Nggak boleh tumbang sari, Nggak harus boleh satu. tumbang sari? Nggak boleh, harus satu. Oh, harus satu. Jadi itu kan bakalan ada kayak rotasi, kayak setelah panen kan bakalan ada penanaman lagi gitu ya Pak. Apakah nanti di lahan yang sama akan ditanam varietas yang tetap sama dengan varietas sebelumnya, atau bakalan diganti gitu kira-kira varietasnya setiap penanaman? Jadi bukan diganti varietas, tapi diganti komoditas. Jadi diganti misalnya habis ubi, bisa padi, jagung. Oh, diganti komoditasnya? Iya. Jadi kalau ubi terus nggak bagus ya, karena nutrisinya kan sudah habis. Ini ubi ini sebetulnya tanaman yang cukup rakus hara juga. Jadi gini, kenapa kok yang laku itu nggak semua gitu kan? Cuman beberapa varietas. Misalnya kayak cilembu itu kan orang sukanya ada madunya, manis dan yang lain, enak gitu kan. Ya. Antin misalnya, antin itu yang ungu. Itu kenapa kok orang suka menanam ungu gitu kan, konsumsi dan yang lain itu kan untuk kesehatan, untuk olahan kayak tipe kayak. Jadi yang pasar mau itu ya bisa dikembangkan untuk olahan pasca panen, atau mungkin masyarakat itu suka. Sebelumnya tuh sumber indukan bibit ubi jalar itu didapatkan Bapak dari mana sih Pak? Jadi Balai Penelitian Kacang dan Lili. Seleksi dari indukannya gini Pak, Bapak menggunakan cara apa Pak untuk penyeleksi dari bibit-bibit ini yang bagus tuh yang mana? Bapak mungkin gimana? Kita dicek ya manual, pakai manual aja. Soalnya benih ubi ini jarang yang rusak. Beberapa ubi ini jarang yang rusak. Kalau benih lah ya. Iya. Cuman pemilihan itu maksudnya daunnya harus sehat kayak gitu aja. Jadi bukan kayak yang lain itu kan harus harus kualitasnya itu harus, misalnya kedelai itu harus lebih besar gitu kan bijinya dan yang lain. Kalau ubi ini kan meskipun kecil ya nggak apa-apa. Dia ditanam itu kan di dalam tanah. Yang dibutuhkan adalah rosnya. Yang penting ini nggak tergores, nggak ada hama dan yang lain itu aman. Nah, untuk metode ya Pak, berarti metode apa aja yang dipakai untuk produksi benih? Sebetulnya nggak ada sih ya. Nggak ada metode khusus? Nggak ada lah. Nanam gitu aja. Kemudian waktu yang diperlukan nih Pak untuk produksi benih, itu berapa lama? Bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Ubi ini bisa berapa kali ya. Jadi diambil, nanti tumbuh lagi, diambil lagi. Berarti udah mesti ya? Jadi tergantung kebutuhan mau diambil kapan. Tapi kan dilihat kalau misalnya lagi baru tumbuh segini, kan nggak mungkin diambil. Jadi kalau udah bercabang banyak bisa diambil? Benar, kalau udah banyak, ini 3 atau 4 seperti ini baru diambil. Arti disimpulkan nggak ada syarat tertentu ya Pak? Nggak ada. Pengambilan bibit ini ya. Kendala waktu mau mengambil bibit ini apa aja biasanya? Sebetulnya nggak ada kendala ya. Bibit ini kan nyaman banget. Di potasinya aja kan udah dapat. Nggak ada kendala sebetulnya. Nah pas habis dipanen nih Pak benihnya, kemudian kan masih disimpan dulu kan Pak untuk pendistribusian kemana-kemana enak. Penyimpanannya ini nih Pak, ada syarat khusus nggak untuk penyimpanan? Nggak ada. Ubi
digelicakin kan. Kalau dulu petani itu kan habis diambil benihnya taruh di pinggir apa ya, galengan karena harus lembab dan yang lain, besok baru ditanam lagi atau mungkin lusa itu masih ya. Berarti itu nggak pakai kemasan? Untuk pakai kemasan dia cuma diikat aja per apa ya, per ikat itu 100 stek ini, satu label satu stek. Ini apa namanya, benih ini dilabelkan, misalnya butuh 1000 label atau mungkin itu ada keterangan di situ. Varietasnya apa, kapan dikeluarkan, kapan kadaluarsanya. Perusahaan ini ada kemitraan gitu nggak dengan perusahaan lain atau dengan instansi lain? Dan jika ada, boleh tahu nggak Pak dengan instansi apa aja? Maksudnya kerjasama itu dengan instansi yang lain? Iya Pak, misalnya entah universitas, perusahaan, atau pemasaran gitu. Jadi kita sebetulnya jadi rujukan di semua universitas di Indonesia, UI, UNER, ITB, IPB itu betul sebagai rujukan. Karena setiap telepon ke Balitkapi itu mau riset, mau penelitian, mau apa itu biasanya di situ. Nah, sebetulnya nggak cuma di kampus-kampus, jadi kita juga di pemerintahan atau mungkin di pabrik-pabrik ya. Pabrik yang kerjasama itu ada Indofood, Wingfood, Kopi, Tepung Kopi, ada apa namanya, PT Maxindo, ada PT Laris Manis, banyak. Oh, berarti perusahaan besar beneran gitu ya Pak, bisa